Ya guys, bertemu lagi bersama kami di tim Mata Panah Hanamaru The Flash Power. Kali ini kami mereview salah satu destinasi wisata yang juga termasuk salah satu wisata terbaik yang ada di kota Jember, Pantai Papuma. Pantai Papuma adalah sebuah pantai yang menjadi tempat wisata di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nama Papuma sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan dari Pasir Putih Malikan. Pantai Papuma berada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Pantai Papuma adalah salah satu pantai yang cukup populer dan terkenal di Jember. Walaupun jarak tempuh dari pusat kota Jember lumayan jauh, yaitu kurang lebih sekitar 40 km, cukup jauh dari pusat kota ya guys. Namun keindahan Pasir Putih Malikan ini cukup eksotis dan mampu menarik perhatian wisatawan lokal hingga wisatawan dari mancanegara untuk datang. Tanjung Papuma sama dengan arah ke Pantai Payangan dan Watu Ulo. Namun usai berbelok selatan di Jalan Oto Iskandar Dinata sekitar 27 km, perjalanan dilanjutkan dengan berbelok kanan atau ke arah barat. Di sana telah ada rambu-rambu atau tulisan "Selamat datang di Tanjung Papuma". Tarif masuknya kurang lebih sekitar 20.000 untuk wisatawan domestik pada hari libur Sabtu dan Minggu. Jika hari biasa atau hari kerja, tarif wisatawan domestik adalah kurang lebih 15.000. Sementara untuk wisatawan mancanegara tarifnya 30.000. Tarif kendaraan roda 6 adalah 10.000, roda 4 5.000 rupiah, dan roda 2 2.000 rupiah. Sebelum dikelola, nama Pantai Papuma hanya dikenal oleh masyarakat setempat saja, karena untuk mencapai lokasi pantai ini harus menerobos hutan atau melewati tebing karang yang cukup berbahaya. Saat itu yang menjadi ikon pariwisata Jember adalah Pantai Watu Ulo yang berada di sisi sebelah timur Papuma. Tetapi begitu Papuma dikembangkan sebagai objek pariwisata, nama Pantai Watu Ulo seketika tenggelam karena pantai yang dikelola oleh Pemkab Jember ini seakan-akan tidak mengalami peningkatan yang berarti dari sisi fasilitas dan infrastruktur yang mendukung industri pariwisata. Terlebih setelah Hotel Watu Ulo ditutup, Pantai Watu Ulo hanya ramai didatangi pada saat-saat tertentu saja. Sebagai gantinya, Pantai Papuma menjadi ikon baru pariwisata Jember yang dikunjungi tidak hanya oleh wisata lokal tapi juga oleh turis. Kali ini kita mereview. Kita ada di, kalau kemarin kita naik gunung ya. Sekarang kita lagi ada di pantai, kita ada di Papuma. Ini ada di destinasi ini cocok sekali buat keluarga. Selain panoramanya bagus, pemandangannya bagus ya. Juga bagi panjenengan yang suka mancing, di sini juga bisa mancing. Masih mancing lagi. Ya, masih di Mata Panah The Flash Power. Kali ini kita jalan-jalan lagi. Lalu ikuti kami ya guys ya. Pantai Papuma. Lukisan alam yang menawan begitu masuki pintu gerbang lokasi akan disambut hutan jati rindang bernama Hutan Maliki yang juga dihiasi berbagai pepohonan lainnya serta satwa-satwa liar seperti monyet, rusa, babi hutan, terenggiling, landak, biawak, ayam hutan, serta berbagai macam burung. Jarak dari pintu gerbang menuju lokasi pantai sekitar 500 meter dengan jalan beraspal, tanjakan yang tajam
hingga hampir 45 derajat. Yang menakjubkan dapat Anda saksikan berupa hamparan pasir putih berhias riak-riak gelombang dengan latar belakang laut dan langit yang biru serta pulau-pulau karang kecil di tengah laut. Terdapat 7 pulau karang yang menyembul dari atas permukaan air laut, dan dari ke-7 pulau tersebut oleh masyarakat setempat diberi nama Pulau Nusa Barong, Pulau Batara Guru, Pulau Narada, Pulau Kresna, Pulau Kajang, serta Pulau Kodok yang berbentuk mirip dengan kodok raksasa. Pulau-pulau tersebut berdiri di tengah lautan lepas dan baru bisa dijangkau dengan menggunakan perahu. Namun ada satu pulau yang jaraknya sangat dekat dengan pantai, yaitu Pulau Narada. Saat air laut sedang surut, Pulau Narada yang berupa batu karang besar dapat dikunjungi dengan berjalan kaki. Bahkan banyak yang menjadikan pulau ini sebagai tempat untuk memancing. Sebaliknya, pada saat air laut sedang pasang akan terlihat deburan ombak besar yang menghantam Pulau Narada, menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Di pesisir pantai tidak jauh dari Pulau Narada akan dapat Anda jumpai batu-batu karang berukuran kecil yang berserakan di atas hamparan pasir. Ya guys, ini sebagian view-nya. Nah, ini lepas pantai. Ini juga masih di lokasi Papuma juga ini. Batu-batu karang kecil tersebut menarik perhatian sebagai wisatawan karena jika diperhatikan dengan seksama, ada batu-batu yang memiliki bentuk yang unik dan sangat menarik. Ya guys, matahari perlahan-lahan mulai tenggelam. Kita nikmati ya. Dan masih di sekitaran Papuma saja ini. Lokasinya panjang dan view-nya sangat indah sekali. Pada ujung pantai sebelah selatan terdapat dataran yang menjulang tinggi bernama Siti Hinggil, yang merupakan kependekan dari kata Siti dan Hinggil yang memiliki arti tanah dan tinggi. Untuk menuju puncak Siti Hinggil telah dibuatkan undak-undakan di sepanjang jalan, sehingga cukup mudah dilalui meski tetap butuh stamina yang prima karena lokasinya yang cukup tinggi. Di puncak Siti Hinggil ini tersedia gardu pandang untuk menikmati indahnya hamparan laut luas berlatar belakang batu-batu karang yang menyerupai gunung dan bebukitan. Pada pagi dan sore hari, tepatnya pada saat matahari terbit dan menjelang matahari tenggelam, pengunjung akan dapat menikmati pemandangan sunrise dan sunset yang luar biasa dari gardu pandang Siti Hinggil, sehingga cukup dengan skill fotografi yang pas-pasan, seseorang sudah dapat menciptakan gambar yang menawan lewat lensa kameranya. Batu karang malikan ini saat dihempas oleh gelombang akan memperdengarkan suara layaknya suara alam yang merdu mendayu-dayu. Karena itu saat berkunjung ke sini, cobalah untuk duduk di tepi pantai dan pejamkan mata, tajamkan telinga dan buka mata batin untuk menangkap suara alam di sekeliling Anda. Perlahan-lahan Anda akan merasakan nikmatnya suara nyanyian dari batu malikan yang berdendang bersama gelombang. Sama halnya dengan pantai-pantai selatan yang lain, serangkaian sejarah dan mitos berkembang di pantai Papuma seputar keberadaan Ratu Pantai Selatan yang menjaga keberadaan pantai Papuma. Terlepas benar atau tidaknya mitos tersebut, gelombang
besar yang ada di Papuma memang cukup berbahaya jika digunakan berenang hingga terlalu jauh dari bibir pantai, terlebih di dekat karang. Karena itu, pihak pengelola memberi rambu-rambu dan peringatan agar wisatawan tidak berenang di luar batas yang telah. Mitos dan kepercayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat membuat upacara larung sesaji setiap tahunnya digelar sebagai perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai ucapan rasa terima kasih kepada penguasa Laut Selatan. Selain itu, di salah satu bagian batu karang terdapat ceruk kecil menyerupai gua yang dapat dilihat hanya pada saat air laut sedang surut. Gua karang yang dikenal dengan nama Gua Lawa atau Gua Kelelawar tersebut konon ditempati salah seorang putri penguasa Laut Selatan yang bernama Dewi Sri Wulan, dan gua tersebut juga dipercaya sebagai tempat bersemedi Kiai Mataram. Selain mitos yang terkait dengan penguasa Laut Selatan, tidak ada lagi hal-hal gaib yang menyelimuti pantai Papuma. Kisah pantai berhantu sebagaimana yang ada di beberapa pantai tidak dijumpai di sini, karena meski malam hari dengan suasana sekeliling yang temaram bahkan gelap, lalu lalang kendaraan yang keluar masuk pantai Papuma tidak pernah berhenti, terlebih pada musim liburan. Lokasinya di Jember dan nggak kalah dengan pantai-pantai terkenal yang lain. Jadi monggo bagi panjenengan yang belum pernah ke sini, jamin puas jika Anda udah pernah ke sini. Destinasi wisata bisa dinikmati dengan keluarga. Dan bagi panjenengan yang suka mancing, di sini juga bisa mancing kok. Biasanya kalau orang-orang mancing ya di sekitar sini, atau juga bisa ke tengah. Naik apa ya? Yang jelas juga nggak naik, nggak pakai ban dalam, itu pakai matahari. Mataharinya kian tenggelam.
pamitan untuk bumi Nusantara ini akan kembali gelap, namun dia akan setia, esok dia akan hadir kembali. Dan seperti ingin kami juga ingin selalu hadir buat panjenengan semua, berikan sajian yang menghibur dan juga berharap semoga bermanfaat. Tetap ikuti kami di Mata Panah The Flash Power. Rasanya ingin pulang kalau seperti ini. Suasananya adem ya, karena udah sore ya, damai, sejuk, tenang. Jadi insya Allah bisa melepas kepenatan kita ketika mungkin cukup lama diberatkan oleh berbagai banyak beban, baik pekerjaan ataupun banyak hal ya. Dan juga pesan kami, nikmati waktu sebaik mungkin, manfaatkan. Kalau bisa, habiskan selalu waktu berharga Anda beserta keluarga. Sayangilah keluarga, sayangi orang-orang sekitar Anda, sayangi semua, terlebih lagi sayangilah diri Anda sendiri. Sekian dulu review kami di tim Mata Panah Hanamaru The Flash Power yang kali ini kita lagi mereview ada di destinasi wisata, tepatnya ada di daerah Pantai Papuma, Jember. Silakan Anda hadir, silakan Anda datang. Insya Allah meskipun agak lelah, agak jauh, nanti akan terbayar. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sak bejo bejane wong kang lali, isih duwe bejo wong kang eling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.